alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus orang-orang tua kita, Bapak Haji Sadat, Bapak Haji Subhan Habidi, yang kami hormati Bapak Haji Selamat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Salam, Bapak Aidil, Bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini yang tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ziyadatus sholawat ma'asalam, semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul kiamah. Semoga kita semuanya nanti di hari kiamat digolongkan umat yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin masih dalam bab tentang adabnya orang buang air besar, buang air kecil, yaitu yang punya hajat kecil atau hajat besar. Jadi ini permasalahan yang memang kita harus tahu bagaimana tata keramatnya kita itu buang air BAB atau BAK, buang air kecil. Jadi sesuai dengan aturan syariatnya, tata caranya, akhlak-akhlaknya, ketika kita ingin mengikuti atau menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya diikuti hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salmana radhiyallahu anhu, wa an Salmana, dari sahabat Salman radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Salman. Qala, berkata siapa Salman, laqad nahana, sungguh melarang kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melarang kepada kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang apa? An-nastaqbila, yaitu menghadap kiblat. Menghadap siapa kita? Al-kiblata, ke kiblat. Menghadap ke kiblat bigoite, dengan keadaan kita sedang BAB, au baulin, atau sedang kencing. BAB atau BAK, yaitu Rasulullah melarang kepada kita menghadap kiblat. Jadi kalau BAB jangan ngadep kiblat atau menghadap ke timur. Jadi jangan mantatin, jangan menghadapi kiblat. Itu kalau tempatnya terbuka sebenarnya. Tapi kalau seumpamanya di dalam kamar mandi, selagi kamar mandi kita itu tidak terlalu luas, nggak apa-apa. Jadi menghadap
kiblat menghadap ke timur tergantung keadaan situasi di kamar mandi kita. Kamar mandinya cuma 50 cm kali 60 cm ya gimana? Pasnya kan punya kiblat ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamar mandinya luas, diupayakan jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tempatnya, tempat buang airnya atau buat tempat beraknya itu jangan menghadap ke kiblat. Nah, itu apalagi kalau di jalan. Di jalan ini jangan sampai kalau seumpamanya memang kebelet, benar-benar kebelet ya sambil jongkok ada tutupnya, jangan menghadap kiblat. Itu ya. Aunastanjia atau cebok ini dengan menggunakan tangan kanan. Ceboknya tangan kanan, jangan tangan kanan Pak, dilarang sama Rasulullah. Makanya benar ketika kita cebok dengan menggunakan tangan kiri, tangan kiri kalau cebok. Nah kalau tangan kanannya nggak ada gimana? Tangan kirinya nggak ada gimana? Ya, itu namanya surut, apa-apa. Adanya tangan kanan, tangan kirinya nggak bisa, atau tangan kirinya luka, ya nggak apa-apa. Habis tabrakan, tangannya diperban, tangannya di gip, ya kita pakai tangan kanan, bisa aja tangan kanan. Tuh ya. Jadi ketika kita dalam keadaan normal, jangan ketika kita cebok bersihin habis kita BAB atau BAK jangan pakai tangan kanan, dilarang sama Rasulullah. Au anas tanjia atau istinja cebok bi aqalli min salasati ahjarin, kurang dari 3 batu. Kalau memang nggak ada air, kita istinjaknya dengan menggunakan batu jangan kurang dari 3, minimal 3 batu. Kalau pakai tisu minimal 3 tisu, tisunya 3. Tapi hati-hati dilipat benar, jangan sampai ketika kita cebok dengan menggunakan tisu, tisunya rembes, akhirnya kemana-mana. Jadi harus benar-benar lebih daripada 3, minimal 3. Au anastanjia birojiin atau cebok dengan menggunakan kotoran yang kering, nggak boleh. Jadi nggak ada batu, nyari batu, adanya teletongnya kering, nggak boleh ceboknya, nggak boleh dipergunakan untuk cebok. Au admin atau tulang, adanya tulang Ustaz, nggak ada batu, nyari batu nggak ada, adanya tulang sapi habis kurban, nggak boleh buat cebok. Jadi boleh dengan menggunakan 3 batu minimal, jangan sampai kurang daripada 3 batu. Itu istinja kalau nggak ada air. Coba ada air, lebih baik pakai air apa pakai batu? Lebih baik pakai air. Ini kan ketika kita itu berada di hotel-hotel yang tidak menyediakan air, adanya tisu, itu minimal 3 tisu. Jangan cuma 1 tisu, dilapin seret-seret langsung keluar ya, bawa najis pasti Pak. Jadi harus 3, harus dibuang, ambil tisu lagi, agak dilipat, jangan sampai kena tangan kita, dan sampai 3 kali minimal. Tuh di hotel-hotel yang berbintang begitu Pak, nggak ada airnya, adanya tisu. Itu minimal 3, jangan kurang dari 3. Menggunakan teletong yang kering nggak boleh, tetap nggak boleh walaupun itu keras. Teletong itu kalau kering keras Pak, kayak batu. Dikira batu, ternyata teletong, nggak boleh, karena itu barang najis.
atau tulang, adanya tulang saat nggak ketemu batu, adanya tuh tulang, nggak boleh buat untuk istinja, cebok nggak boleh. Kalau orang istinja pakai batu itu namanya peper itu loh Pak, peper. Kalau orang kampung itu namanya peper. Peper itu sebenarnya boleh kalau memang benar-benar mendesak, nggak ada air, gitu loh. Jadi menggunakan batu minimal 3, nggak boleh kurang dari 3. Itu hadisnya yang sahih gitu. Jadi ini kesimpulannya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Salman. Rasulullah itu melarang ketika kita buang hajat, entah itu hajat kecil atau hajat besar, dilarang menghadap kiblat. Jangan menghadap kiblat, menghadap ke utara atau ke selatan. Kencing juga begitu. Kalau bisa harus menghadap ke selain kiblat atau jangan sampai membelakangi kiblat. Terus nggak boleh orang itu cebok dengan menggunakan tangan kanan. Nah, tangan kanan ini dipakai untuk yang bersih-bersih. Ada jobnya sendiri. Jobnya tangan kiri adalah untuk cebok. Jangan dibalik-balik. Nah, kalau kijal gimana? Kijal. Tangan kanannya nggak bisa. Ya, ada. Ini ketika kita itu cebok, membersihkan BAB atau BAK dengan menggunakan tangan kiri, atau istinjaknya, ceboknya dengan menggunakan batu, dilarang kurang dari 3 batu, minimal 3 batu. Terus dilarang istinja, cebok dengan menggunakan kotoran yang kering, walaupun kotorannya kayak batu kerasnya nggak boleh, tetap, atau tulang-tulang nggak boleh. Buat untuk peper itu nggak boleh. Jadi peper itu ternyata boleh, minimal pakai 3 batu, atau peper dengan menggunakan tisu. Tisunya apa? Boleh basah, nggak boleh basah, harus kering. Ada sekarang kan ada tisu basah ya, nggak boleh. Jadi kalau seumpamanya cebok harus menggunakan tisunya yang kering, yang nyerap. Jangan sampai tisunya tisu yang nggak nyerap, harus nyerap. Karena kemajuan zaman sekarang pakai tisu. Tahu kan virusnya banyak. Kalau itu sebenarnya dulu istinja dengan batu itu kalau memang nggak ada air. Sekarang itu air banyak, pakai tisu. Wali Sab'ati dari Imam Sab'ah, an Abi Ayyuba, diriwayatkan dari Abi Ayyub, fala tastakbilu, maka janganlah kalian menghadap al-kiblata kiblat, jangan menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat, bigo itin au baulin, ketika berak atau kencing, walakin syarrafu au gharrabu, walakin syarrafu, akan tapi menghadap ke timur atau menghadap ke barat, nggak boleh. Jadi membelakangi kiblat itu berarti menghadap timur, menghadap kiblat berarti menghadap ke barat, gitu Pak. Dilarang, jangan sampai. Menurut Imam ke-7 juga gitu. Imam 7-7-nya, Imam hadis 7 mengatakan jangan menghadap ke kiblat ketika orang itu sedang BAB atau buang hajat, entah itu hajat kecil atau hajat besar. Lihatin ini ada kemana ya? Lihatin. Jangan sampai ya, itu yang tidak ada aling-alingnya, yang nggak ada tutupnya. Tapi kalau seumpamanya ada tutupnya, tempat kencingnya sempit, nggak apa-apa. Menghadap kiblat kayak belakangi kiblat, karena memang terlalu sempit tempatnya.
Tapi kalau terlalu luas atau WC-nya kamar mandinya luas, diupayakan ketika membuat kloset jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, paham Pak? Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, radhiya mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anha kepada Siti Aisyah. Qala berkata siapa Siti Aisyah, inna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man barang siapa ata mendatangi siapa man al-ghaito ke kamar mandi atau WC, fal yastatir maka buatlah tutup, jangan sampai ngablak, jangan sampai kebuka, dikasih tutup, ditutupi. Barang siapa masuk ke kamar mandi atau masuk ke WC, tutuplah WC itu, walaupun di rumah. Nih dari Siti Aisyah Pak, pernyataannya dari Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ketika mau masuk WC atau ke kamar mandi ditutup, jangan sampai kebuka. Ustaz, kalau di dalam rumah kan nggak ada siapa-siapa, nanti ada tukang paket masuk, ya, tukang paket atau masuk, kita di kamar mandi nggak ditutup, bahaya. Jangan sampai, walaupun adanya istri kita, adanya anak kita, tetap ditutup, jangan tidak ditutup, jangan kebiasaan. Jadi kalau kamar mandi tutup, kalau tutupnya ambruk, jadi walaupun pakai anduk ya, ditutupin. Ternyata pintunya copot Ustaz, ya tutupin pakai anduknya sendiri, pokoknya jangan sampai buka. Itu kamar mandi, apalagi WC, di WC-nya. Sekarang kan kamar mandi campur WC. Kalau orang dulu kamar mandi sama WC beda. Orang dulu banget. Makanya kalau WC itu namanya dulu kakus. Kalau kamar mandi ya jamban dia tempat mandi aja. Padusan ya, kalau orang Jawa namanya padusan. Padusan itu tempat mandi. Tapi kalau tempat buang air besar namanya kakus. MCK. Ya. Nah, sekarang antara MCK atau tempat buang air kecil buat air besar itu sama sekarang. Makanya harus ditutup Pak. Jangan sampai ketika kita masuk ke WC atau kamar mandi dibuka. Ini aturannya, Rasulullah memerintahkan. Wa anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasul idza kharaja, ketika keluar siapa Rasul minal ghaiti, dari kamar mandi atau dari tempat WC, qala berkata atau berdoa siapa Rasul, ghufranaka. Akhrajahu khamsah wa sahhahu Abu Hatim wal Hakim. Jadi kalau keluar kamar mandi doa ghufranaka minimal. Kalau mau masuk kamar mandi gimana Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi Ghufranaka minimal itu ghufranaka Allahu adhaba anni hadza wa afwan. Itu yang agak panjang. Ini minim ghufranaka.
Gufronaka lagi gufronaka ya. Jadi dianjurkan untuk berdoa gufronaka, mohon ampun sama Allah, mohon maaf, mohon maaf ampun sama Allah. Gufronaka, gufronaka alladzi ada wa ali bin Mas'ud. Jadi masuk berdoa, keluar berdoa. Wa ani bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, ata, datang, siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal ghaiti, dari jamban, dari kamar mandi. Fa amaroni, maka perintah, Fa amaroni, maka perintah siapa Rasul ini kepada saya, an atiyahu, untuk membawakan di salah satu ahjarin, dengan 3 batu. Ketika Rasulullah mau mendatangi ke jamban, ke WC, Ibnu Mas'ud suruh bawa 3 batu. Makanya Ibnu Mas'ud itu manusia atau sahabat yang intil terus sama Rasulullah, ngikuti Rasulullah terus. Nah, ketika Rasulullah mau ke kamar mandi atau ke jamban, itu Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud, saya bawakan 3 batu, gitu kan? Fawajatu hajaro ini, kemudian saya mendapatkan 2 batu. Walam ajid, salisan, saya tidak mendapatkan ketiga. Jadi saya cuma mendapatkan 2 batu, saya nggak dapatin 3. Fa'ataituhu birau sate, saya membawakan kepada Rasulullah, ya, birau satin, dengan kotoran onta yang kering. Fa'akhodahuma, maka Rasulullah ngambil kedua batu, wa alqa, dan membuang siapa Rasul ar-rausata, yang keletong. Jadi ketika Ibnu Mas'ud diperintahkan sama Rasulullah, Ibnu Mas'ud, saya mau ke kamar mandi atau saya mau ke WC, bawakan 3 batu atau carikan 3 batu. Lantas Ibnu Mas'ud nyari batu, cuma dapat 2, yang ketiga keletong, kotoran onta yang keras gitu. Nah, lantas disodorkan ke Rasulullah, yang diambil hanya batunya, keletongnya dibuang sama Rasulullah, gitu Pak. Innaha raksun, innaha, sesungguhnya keletong. Ngerti teletong ya, orang sini tahu ya. Innaha, teletong tahu ya. Nah, teletong. Innaha, maka sesungguhnya kotoran, ya, kotoran onta, kotoran sapi. Itu kalau kering keras. Itu kalau kering keras banget. Ya, buat bakar jagung, wah, mau. Itu apa namanya, baranya kuat banget. Innaha, orang dulu itu bakar jagung di tempat teletong, Pak. Kenapa? Teletong itu kalau dinyalain lama, Pak, nyalanya. Jadi badannya banyak banget. Itu teletong. Pengalaman teletong zaman dulu. Ya, teletong itu kalau sudah kering, ketika dibakar, badannya itu melebihi bara apa namanya, batok kelapa. Itu bara teletong. Kalau teletong aja dibuat untuk ngecat kok dulu, dicampurin apa? Dicampurin kapur, keletong dicampurin kapur, terus diaduk buat untuk apa namanya, ngecat tembok gede itu dinding yang dari bambu itu, bilik itu pakai teletong, Pak. Ayo hukumnya gimana? Najis harusnya kan?
Tapi karena memang nggak kuat melincah, gimana? Bingung juga kan. Bilang teletong itu buat untuk kencang. Zaman dulu tambah kuat rayap nggak mau. Itu rayap nggak mau, nggak gampang rapuh gitu, nggak gampang rapuh. Jadi bilik atau yang dari bambu itu terus dicat pakai teletong, kuat banget. Orang dulu itu ada. Tambahin kapur Pak, tambahin kapur langsung dicatin. Itu kuat itu. Kalau seumpamanya sudah kering banget, warnanya putih karena kapurnya warna putih, itu kuat banget. Bermanfaat. Nah, tapi karena itu najis, nggak boleh dipakai sebenarnya. Akhrajahu Al-Bukhari. Jadi diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari. Wa zada Ahmad wa Daruqutni isnani bi ghairihima. Jadi suruh nyari lagi. Datangkanlah yang satunya yang selain teletong. Rasulullah itu membuang teletong, suruh nyari lagi. Ibnu Mas'ud cariin lagi. Batunya diambil, teletongnya dibuang, suruh nyari lagi. Jadi 3. Ya, minimal 3. Tuh, nah, itu kalau kita nggak pernah praktek, bingung juga cara untuk bersuci ketika kita BAB atau BAK, buang air kecil atau buang air besar. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang. Rasulullah melarang ayyustanja, yaitu ketika cebok bersuci bi'admin dengan tulang, aurosin atau kotoran yang kering, nggak boleh. Rasulullah melarang ketika orang itu cebok dengan menggunakan tulang atau teletong yang kering. Larangan ya, dilarang. Berarti kalau dilarang haram, nggak boleh, najis. Waqala, dan Rasulullah bersabda, innahuma, maka sesungguhnya tulang dan teletong itu la yudharoni, tidak bisa menyucikan. Teletong dan tulang itu nggak bisa menyucikan. Nah itu ya intinya. Rasulullah melarang, nggak boleh. Kalau istinja dengan menggunakan selain batu, pokoknya sesuatu yang nyerap. Mau pakai apapun, tisu nggak apa-apa. Pokoknya kayu yang kering nggak apa-apa. Jangan kayu yang basah. Daunnya yang kering, nggak boleh daun yang basah karena nggak nyerap gitu. Jadi yang nyerap. Janggal, ya. Janggal itu. Pokoknya selain tulang dan teletong nggak apa-apa, boleh. Jadi peper itu pakai itu nggak apa-apa, peper. Yang penting nyerap. Jadi tidak terkhusus nyari batu aja nggak. Jadi kalau umpamanya memang nggak ada batu, ya udah selain batu yang nyerap. Minim tisu, nah, yang sudah dipraktekkan berada di hotel-hotel atau di tempat-tempat mewah. Ya, peper ya namanya apa? Peper itu ada syariatnya, ada caranya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu, bersihkanlah, kalian bersihkan, minal bauli, dari kencing, bersihkanlah kencingmu. Fa inna alamata adabil qabri, maka sesungguhnya
Fa inna amata ada bil qabri, sesungguhnya banyak-banyaknya siksa kubur itu minhu dari baul, dari kencing. Apa? Jangan sampai kita itu ketika kencing nggak cebok. Banyak-banyaknya siksa di kubur itu gara-gara orang ketika kencing tidak cebok. Ingat-ingat ini. Masih ngawur aja, sudah tahu ini bahwasannya orang kencing harus cebok. Walaupun pakai aqua nggak apa-apa, adanya aqua ya aqua. Jadi walaupun kita itu kencingnya di mana, cari untuk bersuci cebok. Nggak ada air, pakai batu, pokoknya pepet. Ya. Jadi banyak-banyaknya azab kubur disebabkan karena kencing. Rawahu Daruqutni walil Hakim aksaru adabil qabri, banyak-banyaknya azab kubur itu minal bauli, dari kencing. Orang itu kalau kencing tidak cebok, maka nanti di dalam kubur akan mendapatkan siksa. Banyak-banyaknya siksa karena ketika kencing tidak cebok. Nih, ya Pak. Kalau ada anak-anak kita juga latih, Pak. Anak kecil-kecil itu kita latih. Ayo diperiksa dulu, sudah cebok apa belum. Kalau nggak cebok bahaya, masuk ke musola, ke masjid juga bahaya. Anak-anak itu kadang-kadang ngawur. Dari kecil sudah dibiasakan ketika kencing cebok. Wa an Surafah bin Malik, dari Surafah bin Malik. Qala berkata siapa Surafah, Alamana memberikan tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita fil qala'i, di dalam kamar mandi, annam qamuda, yaitu dengan jongkok, duduk, alal yusra, di atas kaki yang kiri, wa nansiba, dan mendirikan al yumna, dengan kaki sebelah kanan. Ini rawahu Baihaqi. Ketika kencing, ajarannya itu adalah kita duduk di kaki kiri, kaki kanan kita dirikan. Namanya praktekin. Orang kalau kencing itu jongkoknya jangan hanya begini, Pak. Nah, kalau bisa gitu. Nah, jadi kencingnya begini. Kencingnya Rasulullah itu begini. Jadi duduk di kaki kiri, kaki kanannya diluruskan, didirikan. Jadi caranya memang begitu. Ya kalau umpamanya memang nggak kuat, berat seperti itu ya udah jongkok aja biasa ya. Jadi di kloset kayak atau mana. Jadi caranya memang begitu, biar tus, ngerti tus nggak? Biar sampai tetes terakhir. Coba tetes. Itu cara kencing. Jangan dibiasakan kencing sambil berdiri. Kencing itu jongkok. Sekarang itu ada tempat kencing berdiri. Waduh, ya saya jelas. Masjid sekarang juga banyak kencingnya berdiri. Memang tempatnya nggak ada. Saking banyaknya orang ya akhirnya udahlah kasih tempat berdiri. Kalau lebih bagus itu justru yang air mengalir. Jadi ketika kencing langsung airnya mengalir. Wah, keren. Mak yang tinggi harus yang dalam, nggak boleh nanti nyempret kemana-mana. Jadi solusinya beda. Wa an Isa bin Bardad, dari Isa bin Bardad, an abihi, dari bapaknya Isa bin Bardad radhiyallahu anhu. Berkata siapa abihi, bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza bala ahadukum, ketika kalian salah satu kalian kencing, falyantur, maka melirit apa bahasa Indonesia? Diperet. Apa? Diurut. Fal yantur, maka diurut amadakarohu, kemaluannya salah sama rotin 3 kali. Ketika kita kencing habis kencing dilirit 3 kali. 3 kali ya, tangan kiri. 3 kali. Habis itu dicuci sampai benar-benar bersih. Cirinya bersih apa? Tidak licin, sudah tidak licin. Bapak-bapak kan bisa ngira-ngira, oh sudah peret, ya sudah keset, sudah keset, udah itu suci. Kalau masih ebek, masih licin, masih ada najisnya. Jadi dianjurkan untuk diurut 3 kali dari bawah. Nah, ditambah lagi kalau memang kita itu ketika kencing nggak tuntas, itu biasanya yang tua-tua itu. Yang tua-tua itu kalau kencing nggak tuntas, dehem. Jadi nanti keluar semuanya. Gitu ya, didehemin. Biar nanti ketika sudah cebok, keluar lagi gimana. Jadi najis kan? Jadi memang benar harus diilmuin. Jadi jangan ngasal, gitu loh. Nah, orang kalau kencing itu kadang-kadang kaya sudah selesai, tahu-tahu nanti celananya sudah dipakai, wah tetesan terakhir ada lagi. Nah, itu najis tetap, ya. Makanya kalau di kamar mandi atau ketika kencing jangan buru-buru sampai tuntas bener. Kalau kok nggak keluar tuntas ya dehem, nggak apa-apa didehemin biar nanti keluar. Tuh kalau biasanya nggak tuntas itu kalau berdiri, Pak. Tapi kalau jongkok biasanya tuntas, gitu ya. Jongkok diupayakan ketika kencing jongkok. Kencing itu jongkok. Wajib ya Pak Ustaz? Wajib? Iya, karena memang berkaitannya dengan najis tadi. Iya, soalnya kan tadi dibahas juga sama bahasa umum udah banyak yang gitu. Iya. Kita mau nggak mau kan ya udah. Yang penting maksudnya itu adabnya kita duduk. Kalau semuanya adanya berdiri ya nggak apa-apa. Adabnya yang paling bagus itu adabnya orang kencing sambil jongkok. Ya, kalau sekarang nggak ngikutin hadis, ya banyak yang berdiri karena memang mungkin jamaahnya terlalu banyak, jadi ribet juga ya, serba bingung. Mungkin DKM juga bingung kan, caranya nyiapin bagaimana kalau kamar mandi semuanya makan tempat, ya kan? Tempat akhirnya dibikinlah berdiri. Ya nggak apa-apa, cuma ketika ada tempat yang benar-benar bisa jongkok, lebih baik jongkok biar tuntas. Kencing itu kalau nggak tuntas itu cerit lagi loh Pak, cerit. Apalagi kalau yang diabetes. Ya, diabetes itu kencingnya cer. Itu harus benar-benar safety. Jangan sampai ketika kita sudah kencing keluar lagi, najis lagi. Keluar ya, nah, berarti najis lagi. Gak sah itu kalau buat dulu. Tetap nggak suci, tetap nggak suci. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlal Quba. Salah tanya siapa Rasul ahlal Quba'i terhadap penduduk ahlu Quba. Faqala Rasulullah berkata, innallaha yusni alaikum. Sesungguhnya Allah menyanjung kalian. Faqalu ahlu Quba berkata, inna natbiul hijarati al-ma'a. Inna sesungguhnya kita natbi'u itu ngikuti apa al-hajarata batu. Jadi al-ma'a air. Ini keren ini. Ahlul Quba itu disanjung sama Allah. Allah menyanjung orang Ahlul Quba.
Ketika dia kencing, ketika dia itu BAB, ceboknya satu menggunakan batu 3. Setelah batu 3, habis itu dicuci pakai air. Disanjung sama Allah, keren banget. Dalil Quba. Jadi penduduk ahli Quba itu disanjung sama Allah, katanya Rasulullah begitu. Rasulullah mengatakan kepada penduduk ahli Quba bahwasanya engkau disanjung sama Allah. Kenapa Rasul? Yaitu ketika kalian itu cebok, yaitu pertama dengan batu, habis dengan batu dicuci pakai air, bersih, benar-benar bersih, bersih banget. Ya, intinya bapak-bapak yang saya hormati, ketika kita buang air, entah itu buang air kecil atau besar, harus diperhatikan. Ceboknya harus benar-benar suci. Jangan sampai nggak suci, akhirnya buat kita sholat. Akhirnya nggak sah semuanya sholatnya. Kenapa? Karena pakaian kita kena najis. Kalau tidak kena najis, nggak sah untuk buat gunakan untuk sholat. Jadi ini perlu diperhatikan, khususnya pakaian yang kita buat untuk sholat. Jangan sampai ada najis. Ya, kalau ada najis, akhirnya sholat kita biasanya itu nggak khusyuk. Kalau nggak khusyuk itu bisa juga gara-gara pakaian kita kena najis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan untuk memperbaiki tata cara kita atau adab kita buang hajat, entah itu buang hajat kecil ataupun besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
للإله في البر